Halo, perkenalkan nama saya Yakobus Adventus Lehot. Saya berasal dari jurusan Pendidikan Geografi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Nusa Cendana. Dalam video ini saya akan menjelaskan masalah yang saya ambil, yaitu masalah perambahan hutan konservasi alam Lok Pahar di Desa Satarnabang, Kecamatan Cungkar. Latar belakang masalah perambahan hutan lindung Lok Pahar ini menjadi salah satu masalah yang dihadapi oleh masyarakat yang tinggal di sekitarnya karena merupakan daerah konservasi air. Jika hutan habis dibuka untuk perkebunan, maka dapat diprediksi bahwa di masa depan sumber air akan mati. Kemudian rumusan masalah yang saya gunakan yaitu faktor-faktor apa saja yang melatar belakangi perambahan hutan konservasi Lok Pahar. Yang kedua, bagaimanakah dampak perambahan hutan terhadap keberadaan sumber mata air bagi masyarakat Desa Satarnabang. Yang ketiga, bagian isi saya akan menjelaskan faktor-faktor penyebab terjadinya perambahan hutan lindung Lok Pahar. Yang pertama, faktor pendidikan. Kurangnya pengetahuan tentang hukum yang mengatur konservasi dan karena rata-rata pelakunya adalah tingkat pendidikannya rendah, rata-rata hanya sampai SD saja. Kemudian yang kedua, lemahnya penjagaan hutan. Kurangnya sistem pengawasan hutan oleh pihak BBKSDA membuat para pelaku tidak takut akan hukum maupun larangan-larangan lain. Ini menyebabkan pelaku dapat dengan bebas melakukan perambahan hutan sehingga hutan-hutan yang bagian paling dalamnya sudah diubah menjadi kebun. Kemudian yang ketiga, kebutuhan akan bahan bangunan. Tingginya permintaan akan bahan bangunan seperti balok dan kayu mentah membuat para pelaku akan mulai merambah hutan tanpa takut untuk memenuhi kebutuhan akan permintaan kayu tersebut. Kemudian dampak dari perambahan hutan ini terhadap sumber daya air. Berdasarkan data Taman Wisata Alam Lok Pahar, kawasan itu memiliki luas sekitar 3.437 hektar. Dari jumlah itu, lebih kurang 800 hektar sudah rusak oleh perilaku manusia dengan pembuatan secara liar. Dikhawatirkan untuk generasi selanjutnya adalah jika hutan ini tidak dilindungi, maka ekosistem alamnya akan rusak dan sumber airnya akan hilang. Kemudian dampak dari perambahan ini yang lain adalah debit air di bagian selatan terus mengecil karena hutan-hutan yang bagian dalamnya yang dekat dengan mata airnya itu sudah diubah menjadi kebun oleh beberapa oknum, sehingga ada beberapa yang terdampak yaitu aliran mata air semakin mengecil. Untuk air yang mengambil sumber dari mata air yang di dalam hutan Lok Pahar ini, debitnya sudah semakin berkurang, dan juga ada sebuah pembangkit listrik tenaga mikrohidro tidak dapat lagi beroperasi karena debit air yang sangat kecil. Kemudian yang terakhir, saran dari saya untuk mengatasi masalah ini, yang pertama itu penegakan hukum yang dilakukan secara preventif dan represif untuk mencegah terjadinya perambahan hutan secara berlebihan. Yang kedua, diharapkan pemerintah membuat program untuk memberdayakan masyarakat untuk menghindari ketergantungan masyarakat dengan alam, khususnya dalam kegiatan merambah hutan. Kemudian yang ketiga, perlu peran serta masyarakat dalam mengelola hutan. Peran serta masyarakat ini yakni terlibat dalam kegiatan reboisasi pada lahan yang telah dirambah dan juga melibatkan pemuda-pemuda di desa untuk mengawasi hutan dari para pelaku yang melakukan tindakan merusak hutan. Ya, terima kasih.